Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab soal UAS mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan RPJPD. Pada pelaksanaan RPJPD ini dengan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala yang lebih rendah seperti RT-RWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD. Kemudian ada evaluasi hasilnya seperti dokumen RPJPD-nya sudah smart, ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintah daerah. Dan ada juga keterlibatan dari stakeholder kelompok marginal perempuan, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam semua tahapan proses penyusunan RPJP. Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam jaring aspirasi isu dan harapan masyarakat, forum konsultasi publik dan musrenbang RPJPD. Jika RPJPD sudah terrealisasikan dengan baik, maka selanjutnya kita ke RPJMD. Pada RPJMD ini, dokumen rencana secara resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. RPJMD juga memiliki kebijakan agar bisa lancar untuk ke Renstra SKPD-nya seperti RPJMD akan memudahkan daerah mengarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang dan bagaimana caranya. Dan kemudian di RPJMD ini juga ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Adapun yang perlu dilakukan dalam RPJMD ini seperti penyampaian naskah perda RPJMD kepada Bupati Bapeda Kabupaten, konsultasi dengan Bupati Bapeda Kabupaten, penyampaian naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD, pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD, penetapan Ranperda menjadi perda, dan dokumen RPJMD yang telah disahkan, maka dokumen Renstra SKPD telah disahkan. Renstra SKPD adalah suatu dokumen secara resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya pembangunan daerah pada jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Dan evaluasi hasilnya ini dapat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi, dan agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai tupoksi SKPD-nya. Pelaksanaan Renstra SKPD dalam penyusunan RPJMD yang pertama adalah kepala daerah yang terpilih membuat visi dan misi program seperti menyusun rancangan awal RPJMD, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, kerangka ekonomi daerah, dan program SKPD. Yang kedua, SKPD menyusun Renstra SKPD yang terdapat juga program SKPD. Kemudian program SKPD itu termasuk ke dalam rancangan awal RPJMD. Yang keempat, Bapeda menyelenggarakan musrenbang RPJMD dan Bapeda juga menyusun rancangan akhir RPJMD. Yang terakhir, maka penetapan RPJMD tersebut. Dan penetapan itu digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan SKPD. Dari Renstra SKPD, maka lanjut pada Renja SKPD. Pada Renja SKPD ini adalah rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahun daerah pada umumnya. Dan Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD, dan bahkan RPJPD. Penyusunan atau pelaksanaan Renja SKPD yaitu Renja SKPD ini menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena Renja SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah. Ada juga kualitas penyusunan Renja SKPD yang menentukan kualitas rencana daerah di atasnya. Step by step penyusunan Renja SKPD yaitu yang pertama ada persiapan, yang kedua penyusunan rancangan awal RKPD, yang ketiga penyusunan rancangan awal Renja SKPD, yang keempat pelaksanaan musrenbang tahunan daerah, yang kelima penyusunan rancangan akhir RKPD Renja SKPD, yang kelima penetapan RKPD dan Renja SKPD. Pelaksanaan RKPD dan Renja SKPD yaitu ada penyerahan rancangan peraturan KA SKPD ke kepala SKPD, penetapan peraturan kepala SKPD, penyerahan rancangan Kada tentang RKPD kepada kepala daerah, penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD, dokumen Renja SKPD atau peraturan kepala SKPD, dan dokumen RKPD atau peraturan kepala daerah. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya adalah disingkat dengan KUA, yaitu dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS atau yang biasa disingkat KUP. PAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekretaris daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dan penyusunan APBD. KUPPAS disusun berdasarkan rencana kerja prioritas daerah atau RKPD dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang yang nantinya dilaporkan paling lambat minggu pertama atau bulan Juni. Dari KUA PPAS maka selanjutnya ke DPA SKPD. DPA SKPD ini adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD sebagai pengguna anggaran. Rancangan DPA SKPD ini seperti sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan anggaran yang disediakan, rencana
penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Pembuatan DPA ini dimulai dengan BPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD melalui surat pemberitahuan untuk menyusun rancangan DPA SKPD, terhitung paling lambat 3 hari setelah APBD ditetapkan. Kepala SKPD membuat rancangan DPA berdasarkan RKA sesuai dengan peraturan Bupati yang bersangkutan.